Bangkitnya Dataran Hitam bab 1531 meraba-raba kedamaian. Ketika Minos mengaktifkan cincin kerajaan tata ruang di area itu, Master Sekte Leluhur gemetar saat dia merasakan semua rambut di sekujur tubuhnya menggigil. Energi agung itu adalah sesuatu yang dia tidak mengerti. Saat dia merasakannya, seolah-olah dia berada di hadapan entitas yang lebih unggul. Namun, saat energi tersebut mengelilingi kerangka besar itu, pria ini tidak berhenti memperhatikan semuanya, meskipun dia benar-benar merasa takut. Apa itu? Bahkan sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, energi tersebut selesai menutupi kerangka itu, dan kemudian diteleportasi ke kerajaan tata ruang. Meninggalkan ruang kosong besar di dalam gel merah yang membeku. Apa? Pria itu berteriak kaget, melihat kerangka yang telah ada di sana selama jutaan tahun menghilang dalam semalam saat Minos melanjutkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemana dia mengirimkannya? Itu bukan cincin spasial. Tidak akan ada ruang penyimpanan sebesar ini di dunia ini untuk pekerjaan seperti itu. Selain itu, tidak ada susunan teleportasi dengan kekuatan sebesar itu. Dia berteriak dalam benaknya, tidak memahami absurditas yang terbentang di hadapannya. Pria ini tahu tentang item kelas 4 tingkat menengah karena beberapa buku Sekte Kuburan Abadi membahas kekuatan item tersebut. Tapi dia tidak tahu betapa kuatnya item tingkat tinggi kelas 4 dan berpikir benda seperti itu tidak bisa menggerakkan kerangka sebesar itu. Minos memandang pria itu dan tersenyum sekali lagi tetapi tidak berkata apa-apa. Sekarang dia telah membawa tulang-tulang itu ke kerajaan tata ruang, dia hanya perlu menandatangani perjanjian dengan pria di depannya dan berangkat ke negaranya. Master Sekte, saya akan menunggu hakim spiritual sambil berjalan bersama keluarga saya. Minos baru saja mengatakan itu, menuju Sarah dan ibunya. Pria itu tetap tinggal, berbicara pada dirinya sendiri, sangat penasaran. Namun sebagai seseorang yang cerdas dan berpengalaman, dia tahu tidak ada gunanya memaksa. Tidak hanya itu, Minos telah melakukan sesuatu yang mengejutkan di depannya, yang jauh melampaui apa yang diketahui orang-orang di Flaming Empire. Dengan memiliki pengetahuan ini, rasa hormatnya terhadap Minos meningkat 2 kali lipat, dan dia bergegas mencari hakim spiritual untuk menyegel kesepakatan antara para pihak. Mungkin dia kalah dalam negosiasi ini. Dia tidak yakin, tapi Master Sekte ini yakin sektenya akan mendapatkan hasil yang bagus dalam jangka panjang. Minos dan Dataran Hitam seharusnya memiliki masa depan cerah di depan mereka. Jadi dikaitkan dengan mereka sudah cukup untuk memastikan kemajuan Sekte Leluhur. Minos dan istrinya akan menghabiskan minggu berikutnya di tempat ini, mengenal lingkungan sekitar sambil menunggu hakim spiritual. Pada akhirnya, masalah ini akan terselesaikan. Dan mereka berlima akan kembali ke kota kering. Setelah kembali ke inti kerajaannya, Minos segera memanggil Laura, pemimpin Sekte Kuburan Abadi, ke Istana Kekaisaran untuk membicarakan hal-hal yang baru saja dia peroleh. Melalui ini, dia mendapatkan beberapa barang yang hilang dari organisasi itu dan kembali ke pegunungan salju tak berujung dengan rasa syukur, berjanji untuk menemukan hal-hal baru dan memperkuat rakyatnya. Minos tidak akan terlalu mementingkan hal ini karena baginya, tidak ada hal baru. Hanya tekniknya yang relevan dan akan membuat lebih banyak orang di tempat itu mampu melindungi tulang tersebut dengan menjadi lebih kuat dengan teknik yang tepat. Bagaimanapun, dengan itu, dia mengalihkan seluruh perhatiannya ke keadaannya sampai kedamaiannya terganggu 2 minggu setelah dia kembali ke kota kering. Di ibu kota kerajaan Dataran Hitam, utusan Sekte Leluhur sudah tinggal di kota kering ketika sekelompok orang suci spiritual tingkat 3 tingkat 79 tiba di sana. Ketika tentara Black Plain Army mengidentifikasi orang-orang ini, mereka segera menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama yang menawarkan bantuan melawan Mortimer, anggota bajak laut segitiga darah. Mereka sedikit terlambat memenuhi janji 6 bulan mereka, tapi tak seorang pun di kekaisaran ini yang akan mengeluh tentang hal itu. Jika orang-orang ini tidak pernah kembali, itu akan jauh lebih baik. Namun sejak mereka berada di sana, kelompok anak buah Minos segera mengantar mereka ke inti kota kering. Tempat penguasa akan menerima kelompok tersebut. Di tempat itu, Minos sedang berada di aula tahta kekaisaran di samping istri-istrinya, mengurus urusan setempat. Jadi mereka kembali? Dia bertanya pada salah satu prajuritnya. Ya, Yang Mulia, mereka hampir sampai. Individu level 67 berkata ketika para orang suci spiritual dari Sekte Awan Abu-Abu menjadi serius karena masalah yang mungkin mereka hadapi dengan orang-orang ini. Apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Yang terkuat di sana bertanya. Biarkan mereka masuk. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Minos menjawab, mengetahui orang-orang itu akan tahu tentang apa yang terjadi baru-baru ini di Flaming Empire. Jadi, semua orang di sekitar berdiri diam, menunggu orang-orang itu masuk. Itu tidak akan memakan waktu lama, dan tak lama kemudian ketiga orang yang sebelumnya berada di kota ini akan berdiri di depan Minos dan keluarganya. Keluarga Stuart bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Yang Mulia. Wanita itu, pemimpin kelompok itu, berkata sambil tersenyum tapi tidak begitu tulus. Minos dengan mudah memahami bahwa yang dia maksud adalah kemajuan Abi dan Ruth,
tetapi juga pertunjukan kekuatannya. 6. Kamu bermurah hati dalam kata-katamu. Bagaimanapun, aku berterima kasih karena telah kembali ke kotaku setelah periode 6 bulan. Sekarang aku punya jawaban yang ingin kuberikan padamu. Dan apakah itu? Dalam suasana hati yang buruk, salah satu dari dua pria itu bertanya karena dia tidak menyangka orang tersebut akan menerima lamaran mereka. Mereka terlambat menyelesaikan beberapa masalah. Faktanya, mereka sedang menyelesaikan beberapa masalah di organisasinya ketika mereka menerima kabar aneh tentang Minos. Oleh karena itu, mereka segera datang ke tempat tersebut, berharap penguasa setempat tidak mudah menerima usulan mereka. Minos menjawab, sambil matanya menyipit. Saya memecahkan masalah Mortimer. Karena itu, saya sekarang akan sibuk menangani perkembangan negara saya, yang akan mengubah level secara keseluruhan. Anda harus tahu bahwa, bagaimanapun juga, Anda adalah bagian dari gereja spiritual. Setelah mendengar itu, mata mereka bertiga menyipit dan alis mereka menyatu. Apa yang baru saja dikatakan Minos bukanlah informasi yang dimiliki sembarang orang. Faktanya, hanya anggota gereja tingkat tinggi atau individu yang berkuasa, sesuatu yang belum diketahui oleh kaisar ini. Jadi wajar saja jika mereka terkejut. Mereka saling memandang dan menyadari bahwa Minos pasti memiliki pengaruh baik di dalam gereja untuk mengetahui hal ini. Karena mereka tidak tahu bagaimana menangani situasi ini, mereka tetap diam, membiarkannya ditangani ketika mereka kembali ke Kekaisaran Evergreen, kata Minos. Karena keadaanku, aku harus menolaknya untuk saat ini. Tapi jika kamu masih tertarik dengan layanan ini sekitar 10 tahun lagi, aku tidak akan terlalu sibuk saat itu. Orang-orang itu memejamkan mata dan tersenyum pahit, menerima penolakan sementara Minos. Mereka kemudian akan meninggalkan tempat berbahaya itu bahkan untuk mereka sendiri, berjanji untuk kembali beberapa tahun kemudian untuk mencoba lagi. Tapi lain kali, mereka akan mengirim orang-orang yang sangat berkuasa, yang mereka tidak percaya Minos bisa menolak tawaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1532 Kemajuan. Dalam sekejap mata, 1,5 tahun telah berlalu. Minos saat ini sedang mengunjungi Pulau Batu bersama Sarah, yang akan mencapai usia untuk mulai berkultivasi dalam beberapa hari ke depan. Karena dia akan segera berangkat ke Kerajaan Bunga dan tidak dapat melihat putri kesayangannya untuk sementara waktu, Kaisar Stuart membawa Sarah dalam perjalanannya melalui Kerajaan Dataran Hitam. Saat ini, wilayah utara sepenuhnya milik negara yang diperintah oleh Minos, dan gereja telah meresmikan semuanya sehingga tidak ada lagi yang mempertanyakan keabsahan gerakannya. Dengan ini, Minos menjadi satu-satunya penguasa di seluruh wilayah tersebut, dan negara bagiannya kini memiliki lebih dari 2,5 miliar penduduk. Banyak dari mereka adalah orang-orang lemah namun penting dalam pembangunan lokal. Sebagai penguasa tertinggi, Minos sesekali mengunjungi berbagai wilayah di negara bagiannya, yang semuanya kini memiliki majelis serupa dengan yang ada di Vogel. Tapi tentu saja, Minos memegang lebih banyak kekuasaan di wilayah utara dibandingkan di wilayah tetangganya, Flaming Empire, bahkan mengingat peningkatan kekuatan yang telah dia capai dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, setelah 1,5 tahun damai, Minos baru-baru ini naik ke level 71 dan sekarang memiliki kendali lebih besar atas organisasi yang terkait dengannya. BlackRock, Albano, dan Rosser sangat menghormatinya, dan tetua tertinggi keluarga Edwardstone tidak mengganggunya selama beberapa waktu. Namun sementara itu, tidak hanya kekuatan spiritual dan politik Minos yang meningkat. Dengan kemajuan Gloria ke level 74, posisinya di gereja meningkat tanpa kesulitan. Dengan jumlah faksi keduanya meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Minos pada periode ini telah membaik. Penguasa ini hanya bisa tersenyum ketika melihat ayah Ellen, Richard Nash, muncul di hadapannya untuk membawanya menemui pemimpin majelis lokal. Richard, kamu telah mencapai level 67. Selamat, Minos berkata kepada pria itu, melihat salah satu mantan pemimpin lokal di wilayah utara mencapai level setinggi itu. Richard senang dengan kemajuannya baru-baru ini dan berterima kasih kepada Minos atas komentarnya. Namun dia tidak lagi merasa kuat atau relevan di wilayah utara. Itu bukan karena masalah tahap 9 yang perlahan-lahan menarik perhatian Minos kepada rakyatnya. Sebaliknya, masalah dengan pria ini dan mantan pemimpin wilayah utara sebelum Dataran Hitam adalah bahwa bahkan junior mereka pun perlahan-lahan melewati mereka. Bahkan Ellen Nash sudah berada satu tingkat di atas ayahnya. Hal yang sama terjadi di hampir semua keluarga bangsawan setempat. Dengan para junior yang bergabung dengan pasukan Minos mencapai level yang setara atau serupa dengan ayah dan tetua mereka. Karena orang-orang ini tidak mampu bersaing dalam kecepatan kultivasi dengan generasi muda, mereka menyaksikan kekuatan mereka berkurang setelah bertahun-tahun. Beberapa bahkan memberikan ruang bagi yang lebih muda, meminta mereka pensiun. Hal serupa terjadi pada keluarga Nash, di mana sang patriark, ayah Luke, telah meninggalkan posisinya atas nama Ellen, yang saat ini memimpin keluarga ini. Keluarga Carline, yang berasal dari wilayah bekas kerajaan akhir, juga telah menyerahkan kedaulatan wilayah mereka kepada Kara, yang saat ini berada di level 67.
Namun di Pulau Batu, keluarga Batu masih mempertahankan orang tua mereka di posisi utama kekuasaan, dan tak lama kemudian Richard memimpin Minos ke Lynette dan saudara laki-lakinya. Lynette Stone saat ini berada di level 67, sedangkan saudara laki-lakinya, mantan raja dan adik laki-lakinya, berada di level 66. Saat mereka berdiri berhadapan dengan Minos, ketua-ketua majelis Pulau Batu menyambutnya dan Sarah dengan cara yang paling hormat, sebagaimana seharusnya mereka lakukan di depan atasan mereka. Yang mulia, betapa senangnya Anda berada di rumah sederhana kami. Kata wanita itu sambil berdiri di depan saudara laki-lakinya. Terima kasih sudah menerima kami, kata Minos. Sebentar lagi, Sarah akan mulai berkultivasi, dan saya sedang melakukan perjalanan bersamanya untuk memperkenalkannya kepada para pemimpin negara bagian kita. Kakak laki-lakinya belum lahir dan perjalanannya masih panjang sampai dia menjadi seseorang yang bisa diterima secara minimal. Jadi dia akan segera mengurus beberapa urusan untukku. Minos akhirnya berhasil menghamili Abi setelah berkali-kali mencoba, dan kini wanita berambut biru itu sudah hamil 6 bulan. Semua orang sudah mengetahui jenis kelamin anak tersebut, laki-laki, sehingga keluarga kekaisaran sudah bersiap untuk akhirnya memiliki ahli waris resmi. Semua orang senang dengan hal ini, termasuk Sarah yang ingin memiliki adik laki-laki. Itu bukan lagi berita baru di dataran hitam, jadi ketika mereka mendengar komentar penguasa mereka, orang-orang ini tidak begitu terkejut. Mereka segera menyerahkan diri kepada Sarah, berharap dia mendapatkan awal yang terbaik dalam perjalanan kultivasinya, tetapi juga ketika dia menjadi seseorang yang relevan di kekaisaran. Sebagai seorang putri, dia akan mengambil berbagai tanggung jawab setelah dia menjadi seorang kultivator yang memiliki kekuatan minimal. Selebihnya, kita tidak akan lama di sini. Aku berencana segera berangkat ke Kerajaan Bunga untuk mencoba menyelamatkan Harold, kata Minos setelah beberapa saat berbicara. Sudah, Yang Mulia, saya pikir masih ada waktu tersisa untuk itu, kata mantan Raja Batu, merasa sedikit tidak yakin karena kekaisaran selalu lebih tenang ketika Minos tinggal di kota kering. Ya, waktuku untuk menemui teman-temanku dari keluarga Edward Stone sudah hampir habis, dan aku sudah melakukan semua persiapannya. Pokoknya, ini waktunya untuk berangkat. Tapi sementara itu, waspadalah terhadap hal-hal aneh. Gerakan sekte pembunuh suci masih ada di luar sana, dan Mortimer sudah pasti pulih dari luka parahnya sekarang. Minos memperingatkan mereka. Masyarakat mendengar hal itu dan berjanji akan tetap waspada namun tidak perlu khawatir berlebihan. Mortimer tidak pernah menunjukkan dirinya sejak melarikan diri dari Peyton. Dan meskipun tidak ada yang yakin seberapa lemahnya dia dan apakah dia akan bertindak lagi, orang-orang ini tahu bahwa kerajaan dataran hitam telah tumbuh cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang suci spiritual dari sekte awan abu-abu yang telah menaikkan level mereka dalam beberapa bulan terakhir, dan semakin banyak orang yang berada pada tahap ke-8 yang berada dalam kondisi ini. Karena itu, sekte tersebut sekarang memiliki 4 orang suci spiritual level 79, 20 orang suci spiritual level 78, dan 50 orang suci spiritual level 77. Jumlah yang ekstrim untuk organisasi yang saat ini terpecah antara Flaming Empire dan negara bagian ini. Sementara itu, para suci spiritual dari sekte leluhur belum mengalami kemajuan pada periode ini. Namun, mereka tetap melayani pasukan lokal, sangat membantu dalam melindungi dan mengembangkan negara. Pada saat yang sama, pasukan dataran hitam telah mendapatkan beberapa orang suci spiritual dari bawahan lama Minos, seperti dalam kasus Emlyn, yang telah mencapai level 70 dan ekor ke-8-nya. Karena semua ini, orang-orang ini tenang terhadap ancaman Mortimer. Yang membuat mereka takut adalah apa yang bisa menarik Minos ke negara bagian di Kerajaan Bunga ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1533 kebangkitan. Esokan harinya, Minos dan Sarah sudah berada di kota kering. Setelah menyelesaikan masa perjalanan mereka melalui berbagai bagian Dataran Hitam, mereka kembali ke ibu kota kekaisaran sebelum keberangkatan Minos. Sarah akan tinggal di sisi ibunya sementara Minos melakukan perjalanan melalui Kerajaan Bunga, jadi dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarganya yang akan tinggal di kota kering. Di tengah perpisahannya, Minos pergi menemui istrinya, khususnya Abi, yang perutnya sudah sedikit lebih besar karena kehamilannya. Sayang, aku kembali. Dia memasuki kediamannya dan menemukan ketiga istrinya, yang satu sedang minum teh spiritual dan membaca dan yang lainnya sedang mengobrol, di dekat danau buatan kecil. Abi sedang berbaring dengan kepala di paha tebal Gloria sambil memijat perutnya dengan tangan, sangat senang dengan penaklukannya saat ini. Ruth merasa seperti berada dalam situasi yang sama dengan permaisuri. Tetap saja, wanita berambut hitam ini telah menerima kehamilan Abi dengan lebih mudah dibandingkan saat dia mengetahui tentang Gloria beberapa tahun lalu. Dan ketika dia melihat suaminya kembali, dialah orang pertama yang memeluknya, ingin bersama pria ini lebih dari sebelumnya. Minos, kamu berangkat hari apa ke Kerajaan Bunga? Ruth bertanya ketika mereka berdua memandang ke arah keduanya yang saling berpelukan. Paling lama dalam seminggu. Dia tersenyum padanya,
mengetahui bahwa Ruth mungkin ingin diberkati dengan benihnya sebanyak mungkin dalam periode ini. Setelah itu, dia akan berada di wilayah yang bahkan terdapat para demigod spiritual. Jadi tidak baik baginya untuk mengunjungi kerajaan tata ruang, tempat mereka berada. Dengan begitu, mereka harus menyelesaikan urusan mereka di sisa hari sebelum perjalanan ini dimulai. Tapi sebelum dia mengatakannya, Gloria bertanya, "Di mana Sarah? Jam berapa kita akan membangunkannya?" Sarah akan mencapai ulang tahunnya yang ke-10, dan setelah mencapai usia tersebut, dia dapat membangunkan fisiknya, mengukur bakatnya dan mempelajari teknik kultivasi. Semua itu dilakukan melalui kebangkitan, yaitu upacara adat kecil-kecilan yang dilakukan para penggarap sejak zaman prasejarah. Waktunya akan tiba untuk hal ini terjadi, jadi Gloria sangat cemas. "Besok," jawab Minos sambil tersenyum karena penasaran ingin mengetahui ciri-ciri putri kesayangannya. Ketiganya tersenyum puas, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa terjadi begitu cepat. Dalam sekejap mata, Sarah sudah berusia 10 tahun dan memulai perjalanannya sebagai seorang kultivator. Sementara itu, orang tuanya telah berkembang pesat, dengan Minos di level 71 dan Gloria di 74, yang belum pernah sedekat ini dalam hal level. Di saat yang sama, Ruth dan Abby masih berada di level 70. Namun tidak bisa dipungkiri betapa kuatnya mereka sejak awal kehamilan ibu Sarah beberapa tahun lalu. Tapi begitulah hidup, orang-orang sibuk tidak melihat waktu berlalu, ketika mereka tidak menduganya, mereka sudah mempunyai anak, dan status mereka telah berkembang secara signifikan. Hal ini terutama berlaku bagi Minos, yang 25 tahun lalu baru saja memulai perjalanannya dalam berkultivasi dan sekarang sudah memiliki lebih dari 500 orang suci spiritual di bawah kendalinya di dataran hitam. "Sebentar lagi, giliranku untuk melihat putraku mengalami kebangkitan," pikir Abby, matanya terpejam sambil membayangkan masa depan. Dengan demikian, mereka akan terus bersama hingga hari berikutnya. Seluruh istana kekaisaran dimobilisasi keesokan harinya, sementara peristiwa yang sangat penting terjadi di aula kekaisaran. Di sana, anggota utama keluarga kekaisaran, Nenek Minos, Patience, ibunya, Maisie, dan bibinya, Angelica, berdiri di samping kakek nenek dari pihak ibu Sarah, para anggota gereja spiritual ini. Mereka semua ada di sana untuk kebangkitan putri muda ini, dekat Minos, istrinya, Dilian, level 69, Eda, Lee, Allison, ketiganya di level 67, dan beberapa orang penting lainnya di negara bagian. Masing-masing dari mereka berada di tempatnya masing-masing sementara sang putri kecil, yang mengenakan gaun biru muda, berjalan menyusuri karpet merah dengan tiara perak di kepalanya. Ia memegang sebuah gulungan di tangannya dan merasa cukup gugup ketika dia mendekati tempat di mana seorang hakim spiritual tingkat tinggi kelas 3 sedang menunggunya di sebelah master susunan. Untuk membangkitkan fisik seorang kultivator, seseorang harus menandatangani kontrak dengan surga. Berjanji untuk menggunakan kekuatan mereka sebaik mungkin untuk memastikan keberadaan mereka selama mungkin. Justru karena metode kebangkitan ini, ketika seseorang mengorbankan dirinya, surga menghukum orang tersebut karena menghancurkan anugerah yang telah diberikan kepada orang tersebut. Hukuman untuk ini, pemusnahan total jejak-jejak makhluk itu, sampai-sampai orang tersebut tidak dapat mencapai reinkarnasi. Selain itu, waktu antara pengaktifan pengorbanan dan ledakannya berlangsung berbeda bagi pihak yang mengorbankan dan mereka yang berada di area tersebut. Sedangkan bagi musuh yang berisiko terkena pengorbanan, rasanya seolah-olah semuanya terjadi dalam sekejap mata. Bagi orang yang memulai hal seperti itu, waktu terasa berjalan lambat. Mereka menderita hukuman surgawi pada suatu waktu yang tampaknya tidak terbatas bagi mereka. Bagaimanapun, semuanya dimulai karena ini adalah satu-satunya metode yang diketahui untuk membangkitkan fisik, sesuatu yang terjadi beberapa hari sebelum para kultivator mencapai usia 10 tahun. Sarah sudah mengetahui hal ini, karena ayahnya telah menceritakan semuanya dan dia sedikit gugup saat ini. "Putri Sarah Stuart, angkat tangan kananmu dan ulangi setelahku." Hakim spiritual level 78 tua di sebelah Master Arai yang akan menguji kualitas bakatnya mengatakan ini sambil memegang beberapa gulungan di tangannya. "Aku, Sarah Stuart, berjanji untuk menghormati kekuasaan." Sarah mengulangi kata-kata tetua berpakaian serba putih itu ketika orang itu mengelilinginya, menggambar sesuatu dengan kakinya. Berhenti di belakang Sarah, hakim spiritual membuat sayatan kecil di bagian belakang kepala wanita muda ini dan menandai perkamen yang dipegangnya dengan darahnya. "Sekarang letakkan salah satu sidik jarimu di sini dan tanda tangani ini." Dia memerintahkan setelah beberapa menit upacara. Setelah melakukan sebagaimana mestinya, Sarah menerima buah rohani yang ada di tangan manusia dan segera memakannya setelah duduk dalam posisi lotur di mana hakim rohani telah menggambar sesuatu di lantai. Pada saat itu, semua orang di aula tahta kekaisaran melihat pancaran energi merah memasuki bagian belakang kepala Sarah, membantunya membangunkan fisiknya. Di tengah hal ini, Sarah merasakan sedikit kesakitan. Namun mengingat tidak adanya kultivasinya, hal itu tidak cukup menyiksa hingga dia berteriak.
Tapi di saat yang sama, sensasi yang dia rasakan perlahan, sesuatu yang euforia, setidaknya, sudah cukup untuk membuatnya segera melupakan rasa sakitnya. Dia menutup matanya saat dia merasakan kontrol aneh terhadap sekelilingnya. Saat dia merasakan ini, Minos dan orang-orang lain di sana melihat tiara di kepala Sarah mulai melayang. Gravitasi. Bangkitnya dataran hitam bab 1534 berangkat ke kerajaan bunga. Minos langsung memahami kemampuan bawaan putrinya saat melihat tiara Sarah melayang. Dia bisa mengendalikan gravitasi dengan kekuatan fisiknya. Dia punya kemampuan tipe varian besar, serunya dalam hati, senang Sarah bisa mencapai sesuatu yang begitu ekstrim. Menyadari hal yang sama, orang-orang di sekitar mulai mengobrol, dengan cepat membuat tempat itu meriah dengan kebangkitan Sarah. Itu adalah kemampuan yang berbeda dari kemampuan Minos dan Gloria. Tetap saja, semua orang sangat senang, karena ini adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki. Dengan keterampilan seperti itu, Sarah ditakdirkan untuk menjadi pejuang tingkat tinggi dan suatu hari nanti bisa menjadi setenar ayahnya. Itu adalah keterampilan para penguasa? Ya, dengan kemampuan itu, Yang Mulia akan ditakuti dalam beberapa tahun. Pangeran pasti akan memiliki pendukung yang besar di sisinya. Sementara orang-orang di sana mengomentari kemampuan Sarah, gadis muda ini merasa senang. Merasa dia bisa melakukan apa yang ayahnya bisa lakukan dengan chaotic gravity. Menakjubkan, saya selalu bermimpi memiliki kemampuan ayah. Tapi siapa yang tahu, saya benar-benar mendapatkan yang menurut saya keren. Dia merayakannya, melompat kegirangan dari tempat duduknya. Setelah beberapa saat keributan, Minos menenangkan semua orang dan membiarkan Master Arai melanjutkan tes fisik Sarah. Dengan itu, tidak lama kemudian dia memasuki kotak kaca besar, tempat susunan kelas 3 tingkat tinggi akan mengumpulkan datanya untuk memperkirakan bakatnya. Itu menimbulkan tusukan kecil di bagian belakang leher Sarah, membuatnya merasa sedikit sakit, mengumpulkan darahnya. Kemudian susunannya mulai bersinar, menganalisis data sang putri. Usia, 9 tahun, 11 bulan, dan 28 hari. Tingkat, 0. Bakat, emas. Fisik, suci. Ketika mereka melihat warna emas muncul dalam ujian Sarah, orang-orang di aula tahta kerajaan segera tergerak lagi, melihat bakat terbaik dalam diri Putri Minos. Seperti yang diharapkan, haha, Yang Mulia tidak akan memiliki seorang putri dengan matriarch Frost dengan bakat kurang dari itu. Itu tidak mungkin, masa depan keluarga Stuart sungguh menakjubkan. Selamat, Sarah kecil. Margot menyeka air mata di wajahnya dan menghampiri cucunya untuk memeluknya. Maisie juga ingin memeluk gadis yang diasuhnya, sangat senang melihat cucunya bahkan lebih berbakat daripada dirinya. Sedangkan untuk level fisik Sarah, meskipun mengesankan, semua orang sudah mengira bahwa sesuatu yang mampu mengendalikan gravitasi akan memiliki rating yang tinggi. Jadi fokus semua orang di tempat itu jelas tertuju pada bakat jiwa anak ini. Minos mengangkat salah satu tangannya dan membuat semua orang di sana kembali terdiam. Selamat, Sarah. Dengan bakat dan fisik itu, prestasimu tidak akan ada bandingannya. Pada saat yang sama, saya akan memberi Anda teknik kultivasi ini untuk dipelajari setelah Anda menyelesaikan usia 10 tahun. Kemudian, sebuah gulungan emas muncul di salah satu tangan Minos, membuat semua orang di tempat itu melihatnya dengan penuh minat. Itu adalah teknik kultivasi yang sama yang saya gunakan. Jika Anda mendedikasikan diri Anda dapat mencapai kecepatan kultivasi seperti saya dan bahkan melampaui saya suatu hari nanti. Semua orang yang tidak dekat dengan Minos di tempat itu, terutama orang tua Gloria, membuka mulut saat melihat ini, menemukan teknik di balik kecepatan kultivasi kaisar ini. Tidak ada seorang pun kecuali Minos yang mengembangkan teknik ini karena, untuk mempelajarinya, seseorang harus melakukannya di level 0. Hanya dia yang memiliki kesempatan untuk membuat pilihan ini pada level yang tepat, sehingga Sarah akan menjadi orang pertama yang mempelajari teknik nafas Dewa Matahari. Sarah melihatnya dan semakin tersenyum, langsung berterima kasih kepada ayahnya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ayah. Dia berkata sambil berjalan ke sisinya. Setelah mencium salah satu pipi Minos, Sarah mengambil teknik itu dan membacanya sebagian sebelum menggulungnya lagi dan menyimpannya untuk dipelajari nanti. Dengan demikian, upacara ini akan berlangsung beberapa menit lebih lama, banyak kerabat dan orang-orang dekat keluarga kekaisaran mengambil kesempatan untuk membicarakan masa depan. Minos, kapan kamu akan menjemput ayahku? Angelica bertanya sambil mendekati Minos setelah mencium salah satu pipi Sarah. Minos memandang bibinya dan teringat bahwa dia akan berusaha menjaga lelaki tua itu agar tidak jatuh ke tangan para wanita kerajaan bunga begitu dia pergi ke negara bagian itu untuk menyelamatkan. Segera, dalam seminggu, aku akan melewati perbatasan kerajaan api dan kerajaan bunga. Setelah itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Oswald dan menyelamatkan Harold. Dia menjawab, menarik perhatian para tetua sekte awan abu-abu pada dirinya sendiri. Berapa lama perkiraan Yang Mulia Anda akan tinggal di sana? Salah satu dari individu level 78 bertanya. Minos berpikir sejenak dan berkata,
Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dalam keadaan seperti itu. Jadi mungkin hal ini membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun untuk saya selesaikan, atau sesuatu yang lebih singkat. Tidak ada cara bagi saya untuk memperkirakan dengan tepat. Bagaimanapun, segera setelah saya menyelesaikan situasi ini, saya akan kembali. Aku hanya berharap saat itu anakku belum lahir. Dia selesai berbicara sambil menatap Abi. Saat Abi tersenyum padanya, area sekitarnya menghela nafas, merasa bahwa ini adalah tantangan terbesar dalam perjalanan menuju dataran hitam. Setelah Minos mengatasi ini, mereka akan memiliki ketenangan selama beberapa tahun sampai masalah sulit menghampiri mereka. Semua orang di sana tahu bahwa Minos bermaksud melihat putranya tumbuh dengan damai dan memungkinkan Sarah menghadapi beberapa bahaya di kekaisaran untuk memulai perjalanan kultivasinya dengan baik. Setelah dia kembali, jika semuanya berjalan baik, mereka memperkirakan bahwa sampai kembalinya bajak laut segitiga darah, kedamaian akan menyelimuti kerajaan dataran hitam. Di tengah hal ini, area ini bisa mencapai tahap ke-8 dengan para ahlinya dan akhirnya melampaui total kekuatan Flaming Empire. Pastinya akan ada masalah di masa depan, tapi masalah tersebut, sekecil apapun, akan bisa membaik secara signifikan jika Minos mencapai semua yang telah dia janjikan. Bagaimanapun, dengan cara ini, pertemuan Sarah pasca kebangkitan berakhir dengan para tamu kerajaan Flaming segera kembali dari mana mereka datang. Pada saat yang sama, pemerintah lokal mencoba untuk kembali ke rutinitas mereka. Hari itu, Sarah akan menjalani hari terakhir kelasnya di Akademi Persiapan Kota Kering, di mana dia dan beberapa temannya akan berangkat untuk bergabung dengan tentara dataran hitam dalam beberapa hari mendatang. Beberapa hari kemudian, Minos telah mengirim Sarah dan istrinya ke kerajaan tata ruang, meninggalkan orang-orang yang harus tinggal di Kota Kering di tempat ini. Hanya mereka yang bisa absen dari dataran hitam dalam waktu lama yang berada di kerajaan tata ruang, berlatih untuk menjadi lebih kuat. Dengan segala sesuatunya dipersiapkan untuk keberangkatannya. Pada siang hari, dia berada di pelabuhan teleportasi kotanya, melihat bawahannya untuk terakhir kalinya dalam jangka waktu yang lama bahwa dia akan menjauh dari tempat ini. Saat dia melihat orang-orang itu melambai padanya sebagai ucapan selamat tinggal, tiba-tiba tubuhnya menghilang dari area tersebut, dipindahkan dari sana. Bangkitnya dataran hitam bab 1535 melintasi perbatasan. Setelah seharian bepergian melalui susunan teleportasi antara dataran hitam dan kekaisaran Flaming, Minos akhirnya mencapai area sekte pembunuhan orang suci. Sekte ini, musuh semua orang, memiliki bekas wilayahnya di lokasi yang berbatasan dengan kerajaan bunga, yang saat ini sedang dilalui Minos. Dengan cara ini, dia mencapai kota terakhir dengan susunan teleportasi di tempat ini. Dari mana perjalanannya sendirian menuju kerajaan bunga akan dimulai. Minos tidak akan menggunakan tunggangan apapun dalam perjalanan ini, bahkan Emlyn maupun Little Green, yang sebelumnya telah membawa lusinan monster tingkat 8 ke kerajaan dataran hitam. Little Green saat ini berada di level 77, tapi akan terlalu berbahaya baginya untuk menemani Minos dalam perjalanan ini. Jadi kaisar ini lebih memilih untuk meninggalkan tunggangannya di Kota Kering untuk membantu melindungi tempat tersebut sambil berencana melakukan perjalanan sendirian melalui negara bagian yang didominasi wanita ini. Jadi, setelah tiba di kota manusia terakhir di bagian paling selatan Flaming Empire, Minos langsung terbang menuju perbatasan tetapi sudah menggunakan proyeksi jiwanya. Dengan melakukan ini, ia dapat lebih mudah menggunakan energi bebas di atmosfer untuk mempertahankan kecepatan terbangnya. Minos ingin mengenal beberapa kerajaan bunga dalam perjalanannya ke sana. Tetap saja, dia tidak akan menjelajahi negara bagian itu sepanjang waktu, dan dia sedang terburu-buru sebelum mencapai wilayah yang belum dijelajahi ini. Karena kecepatannya saat ini lebih tinggi daripada para suci spiritual level 79. Tidak akan memakan waktu beberapa menit sebelum Kaisar Stuart melintasi perbatasan. Di pos perbatasan pengawal kerajaan-kerajaan bunga, beberapa wanita berdiri berkeliling, mengawasi sekeliling. Sebagai negara yang bergantung pada kedatangan laki-laki untuk mempertahankan populasi dan kekuasaannya, kerajaan bunga harus mempertahankan banyak prajurit wanitanya di perbatasan dengan negara lain. Hanya dengan melakukan ini mereka dapat memastikan bahwa beberapa orang yang masuk ke sana tidak akan keluar untuk diuji atau ditantang oleh permainan mereka. Dengan demikian, negara bagian ini memiliki kendali penuh atas perbatasannya. Oleh karena itu, ketika Minos muncul di Cakrawala, terbang ke arah itu, para wanita di pos itu segera menyadarinya. Oh, apakah ada yang terbang ke arah kita? Pemimpin pos, level 89, bertanya dengan heran. Wanita lain yang mengawasi area tersebut melihat ke arah Minos, memperhatikan avatar jiwanya yang megah, tapi yang terlihat sangat aneh jika dilihat dari jauh. Ada yang salah dengan proyeksi jiwa itu. Salah satu yang lebih sensitif di sana menyadari ketika dia menyadari bahwa Minos terbang terlalu cepat. Avatar ruang dan waktu memiliki efek membuat waktu berlalu secara berbeda dalam domainnya. Oleh karena itu, mereka yang berada di dalam domainnya merasakan waktu berlalu lebih lambat.
Sementara mereka yang berada di luar sepertinya melihat mereka yang berada di dalam domain tersebut dengan kecepatan yang dipercepat. Akibat dari ini, Minos terbang dalam persepsi para wanita ini dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan seseorang yang setingkat dengannya. Saat ini dia sepertinya bergerak secepat seseorang di level 80. Itu. Salah satu dari mereka kemudian menyadari siapa orang itu. Bukankah itu Minos Stuart, penguasa muda yang ditunggu oleh Yang Mulia? Salah satu dari mereka bertanya, menyadarkan semua orang bahwa dia akhirnya memenuhi harapan penguasa setempat. Namun dengan informasi tersebut, mereka semakin terkejut dengan kecepatannya karena semua orang di sana mengetahui bahwa hingga saat ini, Minos baru berada di level 70. Ada apa dengan kecepatan itu? Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Tapi kemudian pemimpin pasca itu berkata, aku akan menempatkan kalian berdua untuk mengawasinya sejak dia memasuki perbatasan kita. Jika dia melanjutkan perjalanannya menuju bagian dalam wilayah itu, jangan lakukan apapun. Biarkan dia mencari tujuannya sendiri dan akhirnya ditantang oleh seseorang. Tetapi jika dia mencoba melarikan diri ke negara bagian lain, segera tangkap dia dan bawa dia menghadap Yang Mulia. Dua wanita, satu level 85 dan satu lagi level 86, mengangguk setelah mendengar itu, menerima misi ini. Ratu ingin Minos berada di sisinya agar dia bisa berhubungan seks dengan salah satu putrinya. Namun, negara bagian ini memiliki peraturan, dan mereka tidak bisa begitu saja menangkap laki-laki tanpa memberi mereka kesempatan. Mereka yang datang ke tempat ini harus tahu bahwa wanita dari seluruh kerajaan akan menantang mereka dan mereka akan memiliki kebebasan jika mengikuti aturan setempat. Namun mereka tidak dapat melarikan diri dari negara tersebut begitu mereka masuk ke sana tanpa terlebih dahulu melalui setidaknya satu tantangan. Karena itu, ketika Minos menyerbu perbatasan tersebut, tidak ada satupun wanita yang langsung menangkapnya. Hanya dua dari mereka yang terbang ke arahnya untuk mengejarnya. Sementara itu, sebuah lubang cacing terbuka di sekitar area itu, dan sage spiritual, yang selama ini mengawasi Minos, muncul di perbatasan kerajaan Flaming dengan kerajaan bunga. Melihat hal tersebut, para wanita di pos perbatasan mengalihkan pandangan dari Minos. Mereka memandang ke arah pria yang sepertinya membawa surat dan bendera dari keluarga yang tidak boleh mereka ganggu. Melihat itu, pemimpin postingan ini mengerutkan kening dan menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya untuk menghilang dari tempatnya dan muncul di depan pria itu. Bawahan keluarga Travisani, apa keinginanmu dari kami? Wanita level 89 ini bertanya, memandang pria di depannya tanpa keinginan yang biasanya dimiliki orang-orangnya terhadap pria kuat. Orang itu langsung pada intinya. Prajurit bunga Yang Mulia telah memberi saya misi untuk mengawasi langkah Minos Stuart. Dia menunjukkan sebuah gulungan dengan tanda tangan Vico Travisani, orang terkuat di benua itu. Wanita itu melihatnya dan merasakan kekuatan dari demigod spiritual level 99. Yang cukup dengan tanda tangan darinya saja untuk meninggalkan aura yang begitu kuat sehingga wanita ini merasa kewalahan saat ini. Pria itu melanjutkan, untuk memenuhi perintah Yang Mulia Kaisar, saya meminta perjalanan melalui negara bagian Anda tanpa saya tunduk pada peraturan setempat. Wanita itu mengepalkan tangannya, merasa terhina karena harus menundukkan kepalanya. Tetapi bahkan ratu pun harus mematuhi pria itu jika dia melihat ke arah itu, jadi dia, yang hanya seorang kultivator level 89, tidak akan berani menghalangi perjalanan utusan ini. Bawahan keluarga Travisani, saya dapat mengizinkan perjalanan Anda, tetapi Anda harus menunggu sampai Yang Mulia mengizinkan saya untuk melakukannya. Saya memerlukan waktu 1 jam untuk itu. Itu, prajurit, Minos Stuart bisa berada di luar jangkauanku dalam 1 jam. Jangan khawatir, saya memiliki 2 prajurit yang mengawasinya, jadi kami dapat dengan mudah membawa Anda kepadanya dan memberitahu Anda apa yang telah dia lakukan selama periode ini. Ucapnya meyakinkan pria itu. Dia belum diberi pengganti yang bisa mengawasi Minos lebih baik dari dirinya. Jadi dia telah melaksanakan perintah kaisarnya, dan berakhir dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, setelah keduanya sepakat, waktu akan berlalu dengan cepat, dan segera ratu wilayah ini akan mengizinkan perjalanan pria itu, karena cukup senang dengan berita bahwa Minos akhirnya pindah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1536 pertarungan pertama di Kerajaan Bunga. Setelah memasuki wilayah Kerajaan Bunga, Minos segera menyadari bahwa sage spiritual tingkat menengah mengawasinya. Wanita-wanita itu tidak menyembunyikan jejak mereka, jadi mudah baginya untuk menyadari posisi mereka saat dia bergerak menuju bagian dalam negara bagian ini. Minos tidak keberatan dengan kehadiran mereka karena dia harus mengikuti protokol wanita ini untuk menyelamatkan Harold dan mungkin kakeknya, Oswald. Dia tahu wanita-wanita ini tidak akan begitu saja bertaruh dengannya pada sesuatu, dan mereka juga tidak akan memberikan keduanya untuk membuat kesepakatan dengan Dataran Hitam. Bahkan dengan potensinya, kerajaan Dataran Hitam berjarak beberapa tahun cahaya dari tingkat kerajaan Bunga. Mengetahui semua ini,
Dia bermaksud menerima tantangan dari beberapa wanita keluarga kerajaan dan mendapatkan kebebasan kedua individu tersebut sebagai hadiahnya. Dia tahu keduanya masih hidup karena tanda-tanda vital mereka masih utuh ketika dia meninggalkan kota kering beberapa jam yang lalu. Tapi Minos tidak tahu apakah kejantanan mereka berdua masih utuh. Entah dikebiri atau tidak, Minos bermaksud membawa mereka kembali ke Flaming Empire, memenuhi janjinya kepada keluarga Edward Stone. Maka dia terus terbang dengan kecepatan tinggi hingga lambat laun dia menyadari adanya hutan dengan keberadaan makhluk hidup tidak jauh di depannya. Dengan ini, dia memperlambat kecepatan terbangnya hingga mendarat di dekat danau. Kerajaan Bunga adalah negara dengan kekayaan tumbuhan dan hewan yang melimpah. Negara bagian ini memiliki populasi manusia yang relatif kecil, hanya beberapa juta jiwa. Oleh karena itu, tidak banyak kota di wilayah ini yang seukuran pulau batu. Karena karakteristik tersebut, Minos tidak akan mencari kota di tempat ini tetapi akan melakukan perjalanan melalui hutan, tempat banyak perempuan di negara bagian ini berlatih dan bahkan tinggal. Tapi tidak hanya itu, sebagai seseorang yang tidak memiliki peta area ini, sesuatu yang keluarga kerajaan usahakan untuk mencegah orang-orang di luar organisasi mereka memilikinya. Minos hanya bisa melakukan perjalanan perlahan melalui tanah ini. Di hutan yang penuh dengan pepohonan besar, ada yang berwarna-warni, ada yang tanaman merambat raksasa, Minos mendarat di dekat danau. Saat dia mendarat di sana, dia merasakan kehadiran beberapa binatang di dekatnya sambil tersenyum, mengalami area ini untuk pertama kalinya. Dia memiliki kenangan tentang Henricus Longus dari masa spesialis itu ketika daerah ini bahkan tidak didominasi oleh keluarga yang suatu hari nanti akan menjadi penguasa kerajaan ini. Wilayah ini memiliki beberapa ras binatang buas yang kuat, makhluk unik yang hanya dapat ditemukan di sana. Dia kemudian memutuskan untuk membudidayakannya, mungkin untuk menarik perhatian salah satu makhluk ini. Tempat ini benar-benar lebih baik, pikirnya. Merasakan kepadatan hukum dan energi spiritual di sekitarnya, jauh lebih unggul daripada apa yang bisa dia temukan di Flaming Empire dan Black Plain. Tidak hanya itu, area ini, dari apa yang dia rasakan, tidak jauh berbeda dengan kerajaan tata ruang. Jelas sekali, jika dia membandingkan pelatihan di tempat ini dan kerajaan tata ruang seumur hidup. Akan ada perbedaan besar seiring berjalannya waktu. Namun bagi seseorang yang menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa bisa pergi ke kuil budidaya, kerugiannya tidak seberapa. Tempatnya bagus, dan bahkan demigod spiritual tingkat rendah pun bisa lahir di sana. Suatu hari, dataran hitam akan mencapai tingkat ini juga. Dia membayangkan ketika dia merasakan energi spiritual di sekitarnya bercampur dengan kristal bermutu tinggi yang dia gunakan untuk mengolahnya. Di atas level 70, pembudidaya tidak dapat memperoleh hasil yang signifikan dalam budidaya dengan kristal tingkat menengah. Oleh karena itu, setiap orang suci spiritual dan yang terkuat menggunakan kristal bermutu tinggi dalam pengembangan jiwa mereka. Di tengah budidayanya, diawasi oleh 3 orang bijak spiritual, Minos menarik perhatian seekor binatang air di dekat tempat dia tiba. Lalu, tiba-tiba, sesosok makhluk yang tampak seperti bangunan muncul dari dalam perairan sempit namun dalam di depan tempat Minos berada. Bentuknya seperti ular yang sangat panjang dan tebal, dengan tonjolan besar seperti kumis di atas mulutnya yang besar, seluruhnya tertutup sisik biru. Matanya berwarna biru seperti api, dan memiliki duri besar di atas kepalanya, menjalar ke bawah tubuhnya seperti rambut panjang. Manusia. Makhluk itu membuka mulutnya saat melihat ke arah Minos, merasa terancam dengan kehadiran makhluk tersebut di wilayahnya. Minos membuka matanya setelah mendengarnya, segera melihat makhluk level 80 itu, binatang paling kuat yang pernah dia saksikan sepanjang hidupnya. Binatang buas pada tingkat ini berbeda dari binatang yang lebih lemah dalam satu hal. Mereka dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi dari garis keturunan mereka dengan mencapai tahap ke-9 dan mencapai kemungkinan menggunakan kemampuan yang serupa dengan yang dimiliki oleh kultivator. Selain itu, binatang pada tahap ini juga memiliki kemampuan manipulasi spasial seperti manusia. Karena itu, Minos ingin melawan salah satu makhluk ini dan kemudian mendapatkan panduan melalui keadaan ini. Dia hanya tidak menyangka bahwa makhluk pertama yang muncul adalah seorang petapa spiritual. Royal Spiny Snake. Melihat salah satu dari jenismu hidup sungguh menakjubkan. Dia berseru sambil memasang pose bertarung, mengetahui lawan ini tidak sederhana. Manusia, apa yang kamu inginkan di wilayahku? Apakah kamu menginginkan kekuatan penguasa ini? Makhluk raksasa itu bertanya sambil mengeluarkan lidahnya yang terbelah dari mulutnya, menyelidiki Minos. Karena ia merasakan bahwa manusia level 71 ini tidaklah sederhana. Saya hanya berharap seseorang menunjukkan kepada saya area tersebut. Mungkinkah itu Anda? Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda makanan untuk membantu Anda menjadi lebih kuat, dan Anda membimbing saya ke wanita yang kuat di area ini. Kami dapat membantu satu sama lain untuk sementara. Aku membantumu, seru binatang itu, jelas tidak suka mendengarnya dari manusia level 71. Memang benar ia merasakan sesuatu yang aneh darinya,
tetapi perbedaan dalam kultivasi antara keduanya terlalu signifikan untuk dianggap setara dengan makhluk kecil ini. Kenapa tidak? Apa ruginya? Minos tersenyum saat dia bersiap untuk mengambil salah satu pedangnya dari cincin spasialnya. Bermimpilah, seru binatang besar itu, kehilangan kesabaran untuk menghadapi manusia ini dan memutuskan untuk menguji kekuatannya. Minos sudah menduga hal ini. Dan ketika ekor makhluk itu muncul keluar dari lubang cacing di atasnya untuk menghancurkan tubuhnya, dia membuat avatar jiwanya muncul sambil mengaktifkan semua tekniknya. Dengan proyeksi jiwanya, Minos segera melihat sebagian dari binatang itu berhenti jatuh ke arahnya dan mulai gemetar sementara dengusan keluar dari mulutnya yang besar. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Minos mulai memaksa lubang cacing untuk menutup, menekan dengan kekuatan besar pada bagian binatang itu yang mencoba menyerangnya. Tapi dia bukan individu yang penyayang, jadi Minos segera mulai menyerang makhluk itu untuk menundukkannya dan membuatnya menerima kesepakatan yang dia tawarkan. Gravitasi kaotik, dia mulai mendorong tubuh itu ke arah berlawanan dengan yang coba dia gerakkan untuk menghilangkan ruang yang mencoba menghancurkannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1537 mendapatkan panduan. Pedang spasial, astaga, Minos menari dengan pedangnya saat makhluk itu menderita akibat efek pembatasan dari teknik tersebut dan gravitasi kaotik yang mendorong tubuhnya menuju bukaan lubang cacing. Ia berjuang keras untuk menggerakkan mulutnya dan mengeluarkan suara mendengus. Sangat menderita untuk mengekspresikan rasa sakitnya saat ia dihancurkan oleh dinding lubang cacing yang runtuh di sekujur tubuhnya. Brengsek, bagaimana manusia ini melakukan ini? Bagaimana seorang kultivator level 71 bisa menyakitiku seperti ini? Tapi binatang ini tidak mengerti bahwa bukan kekuatan Minos yang menyakitinya. Sebaliknya, kaisar ini hanya menggunakan gerakan musuhnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Domain avatar jiwa Minos dapat menjaga ruang di sekitarnya tetap stabil. Mencegah lubang cacing membuka dan menutup semua yang terbuka di ruang pengaruh tersebut. Karena level binatang itu tidak jauh berbeda dengan kemampuan Minos saat ini, ia tidak dapat membiarkan lubang cacing tetap terbuka, sementara domain avatar itu memaksa ruang untuk menutup tubuhnya. Akibatnya, binatang ini menderita, terperangkap di sisi lain lubang cacing, saat Minos mendorongnya ke wilayah luar angkasa tersebut. Di tengah hal ini, pedang yang mampu menyebabkan luka ringan pada tubuh itu terbang ke arahnya, mulai melukai kepalanya. Bis, terimalah kesepakatan yang aku usulkan, dan kamu akan terbebas dari penderitaan ini. Ucap Minos sambil melayang tak jauh dari makhluk itu. Tidak, ia berteriak sekuat tenaga, perlahan berusaha melawan lubang hitam menuju Minos. Keras kepala, Minos kemudian memunculkan seni melahap, dengan cincin hitam besar muncul di sekitar kepala makhluk itu, mulai menyedot energinya. Dengan gerakan itu, dia mengaktifkan mimpi tak terbatas, mencoba menurunkan struktur mental makhluk itu untuk mengalihkan perhatiannya dan membuatnya kehilangan perhatian pada pertahanannya. Binatang itu merasakan pukulannya dan menyadari bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik jika dia tidak mengalahkan lawannya terlebih dahulu. Jadi ia membuka matanya, merasa tidak nyaman namun mengumpulkan cukup kekuatan untuk menyerang. Kemudian matanya bersinar biru, dan kemudian dua pilar api biru bergerak dari sana menuju tubuh Kaisar Stuart. Minos melihat itu dan menyadari apa kemampuan spesimen ini. Dia dengan cepat mengaktifkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan sementara armor dan keterampilan penyerapan energi pasifnya bersiap untuk membantunya. Item tingkat tinggi kelas 3, seperti yang dipakai Minos, memiliki kekuatan khusus. Khususnya, armornya dapat menciptakan armor spiritual yang mampu menutupi avatarnya. Jadi meskipun dalam bentuk proyeksi jiwanya, Minos bisa mengandalkan senjata dan armornya untuk berperang. Karena serangan musuh terlalu cepat untuk dia hindari, dan tidak ada makhluk yang lebih lemah di dekatnya sehingga dia dapat mencuri tingkat budidaya dengan kemampuan bawaannya. Dia terus menyerang makhluk itu sambil menahan serangan seperti itu. Aduh, dia mengeluarkan suara kesakitan setelah beberapa saat di bawah nyala api yang kuat dari makhluk level 80 itu. Tapi pertahanannya yang dihasilkan oleh Indestructible Body berhasil memblokir sebagian besar kekuatan ofensif itu bersama dengan armornya. Saat api mengenai kulitnya, kemampuan pasif dari Devouring Art membantunya, memberinya lebih banyak kekuatan dan mengurangi apa yang sebenarnya akan membakarnya. Tapi tetap saja, itu adalah serangan dari binatang yang sedikit lebih kuat darinya, jadi Minos merasakan sakit karena sebagian tubuhnya terbakar. Bajingan, segera menyerah, atau kamu akan menyesal. Minos berteriak saat dia melepaskan laut gelap, menyebabkan kabut gelap muncul di sekitar wilayah kekuasaannya. Makhluk itu merasakan sedikit ketakutan untuk pertama kalinya, merasakan masa lalu kelam Minos. Yang telah membunuh lebih dari 1 juta orang seumur hidupnya. Bahkan binatang spiritual berumur 1000 tahun dengan tingkat yang menakutkan, tidak pernah membunuh begitu banyak makhluk hidup. Merasakan teror aura pembunuh Minos, perhatiannya menjadi sedikit terganggu dan lebih menderita di tangannya, karena semakin banyak tubuhnya yang dihancurkan oleh lubang cacing. Ceka, manusia, aku akan membunuhmu setelah semua ini selesai.
Tapi untuk saat ini, aku akan menerima kesepakatanmu. Teriaknya dengan susah payah, merasa lelah dengan situasi ini. Mendengar itu, Minos menonaktifkan teknik dan kemampuannya satu persatu sementara api biru di sekelilingnya sudah menghilang. Setelah merasa bebas kembali, makhluk itu berhenti menggunakan manipulasi spasialnya dan mengeluarkan seluruh tubuhnya dari lubang cacing. Ia melihat dirinya sendiri dan menyadari betapa memarnya, memperhatikan beberapa luka dan merasakan beberapa tulang remuk. Sialan kamu, manusia, ia berpikir sambil menatap Minos dengan enggan. Tapi Minos selalu berkata, biarkan saja, kamu yang menempatkan dirimu dalam situasi itu. Pokoknya, membimbingku melalui tempat ini tidak akan buruk, binatang buas. Aku sedang menuju ke ibu kota kerajaan ini, jadi mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu ratu. Apa, ratu? Apakah kamu gila? Ular itu bertanya sambil gemetar ketakutan. Manusia bodoh, ratu adalah demigod spiritual. Dia bisa membunuh kita dengan satu pandangan. Aku bisa membayangkannya. Tapi aku sedang mencari temanku, dan aku yakin dia bisa membantuku. Kata Minos tulus. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku juga berdaulat, jadi statusku setara dengan dia. Hahaha, kamu idiot. Ular itu menertawakan wajah Minos. Jika Anda berdaulat, maka Anda harus berasal dari lahan pertanian di wilayah utara. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa status Anda setara dengan dia? Yah, kita adalah dua penguasa. Minos tertawa. Mengetahui bahwa perkataannya memang berlebihan tetapi yakin bahwa para wanita ini tidak akan menyerangnya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara atau bermain sesuai aturan setempat. Itu akan melindunginya dan memberinya peluang yang dia butuhkan. Ngomong-ngomong, ibu kota adalah tujuanku. Tahukah kamu bagaimana menuju ke sana? Minos bertanya, mengandalkan binatang ini untuk mengetahui bagaimana melakukannya karena dia tidak tahu. Binatang itu memandang Minos dan tidak melihat rasa takut di hati manusia ini. Ia berpikir sejenak, ingin menolak, tapi karena komitmennya pada kata-katanya sendiri, katanya. Aku tahu di mana tempatnya, tapi aku harus memperingatkanmu untuk menyerahkannya. Ratu tidak akan pernah menerima kita, dan bahkan jika dia bersedia, para kasim dan wanita dari keluarga kerajaan akan menghalangi kita. Anda laki-laki, jadi kamu mungkin tidak akan bertahan sampai perjalanan selesai, katanya sambil melihat ke tengah kaki Minos. Jangan khawatirkan aku, kamu hanya perlu membimbingku, ucap Minos puas karena makhluk ini tahu cara menuju ke tempat itu. Serahkan semuanya padaku, dan mungkin kamu akan mendapatkan beberapa hal baik dalam perjalanan ini. Terserah kamu, makhluk itu berkata dengan nada mendesah sebelum mulai bergerak, merangkak ke dalam air. Kemana kamu pergi? Aku akan berbicara dengan seseorang tentang kepergianku. Setelah itu, kita akan pergi. Oh, aku penasaran ingin tahu habitatmu, haha. Minos mengikuti di belakangnya, memasuki lingkungan berair itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1538 rumah bawah air. Setelah memasuki perairan tersebut, Minos hanya perlu memanipulasi sedikit organ pernafasannya agar terbiasa sepenuhnya dengan dunia bawah laut. Selaput kecil muncul di sisi pangkal lehernya, dan di dalam hidungnya, muncul selaput untuk melindungi paru-parunya dari masuknya air. Dia bernapas di bawah air dalam beberapa detik melalui perubahan sederhana ini, berenang mengejar binatang itu. Pertama, mereka turun beberapa meter di area yang agak sempit itu. Namun tak lama kemudian, mereka mencapai dasar perairan tersebut, di mana terdapat ruang yang lebih luas di bawah bebatuan yang menahan permukaan tanah. Minos melihat binatang besar itu menunjukkan kepadanya jalan melalui tempat yang sama sekali tidak gelap karena akar tanaman bawah air yang bersinar seperti bintang. Karena organisme ini, Minos dapat melihat jarak puluhan kilometer darinya di tempat bawah air yang megah ini di mana orang-orang di permukaan tidak akan membayangkan betapa luasnya ruang yang ada di sana. Tapi Minos sudah mengetahui hal ini sebelumnya karena dia tahu bahwa kehidupan bawah laut di dunia spiritual bahkan lebih kaya dan beragam daripada di darat. Ada lebih banyak ruang di bawah air di dunia ini dibandingkan di darat, dan sebagian besar manusia tidak dapat bertahan lama di dalam air. Tentu saja, penghuni ini telah berkembang lebih jauh daripada penghuni darat, di mana manusia ras Minos telah mendominasi daratan dan menghancurkan ras dan lingkungan yang tak terhitung jumlahnya. Minos dapat melihat ini di depannya saat dia berenang, melihat berbagai jenis ikan berenang di sekitarnya, dari organisme kecil level 30 hingga makhluk tingkat 8. Satu-satunya sage spiritual di sekitarnya adalah ular raksasa di depannya, penguasa daerah ini. Karena itu, Minos melihat beberapa organisme kuat di sekitarnya menghentikan apa yang mereka lakukan di dekatnya dan berdiri diam, menyaksikan pemimpin mereka lewat. Namun mengingat kecepatan mereka, mereka segera sampai di depan terumbu karang yang sangat besar hingga 50 kali luas rumah Minos di kota kering. Di sana, makhluk itu memasuki salah satu area yang dapat menampung makhluk sebesar itu, dengan Minos mengamati tempat yang semarak ini. Energi spiritual di sini bahkan lebih padat dan kaya daripada tempat saya sebelumnya. Minos menyadari hal ini.
Segera menghubungkan fakta ini dengan seberapa dekat tempat ini dengan akar spiritual terdekat. Akar spiritual terletak di kedalaman dunia spiritual. Jadi semakin dalam suatu lokasi, semakin baik kondisi budidayanya. Satu-satunya pengecualian adalah pulau-pulau terapung karena faktor penolakan batuan bawah tanah di daerah ini, arus energi spiritual secara alami mengalir ke bagian atas tempat-tempat ini. Hasilnya adalah tempat yang lebih kaya energinya, meski tidak dekat dengan tanah atau akar spiritual. Bagaimanapun, memperhatikan semua kekayaan tumbuhan, hewan, dan spiritual di istana binatang itu. Minos melihat beberapa makhluk dari ras yang sama dengan pembimbingnya, orang suci spiritual tingkat tinggi, mendekati mereka dan memperhatikan makhluk itu. Tetua suku, ada beberapa masalah yang harus aku selesaikan dengan manusia ini dan akan pergi selama beberapa hari ke depan. Dia berkata kepada makhluk yang sedikit lebih kecil dari dirinya. Pemimpin suku, salah satu binatang terkuat, level 79, mencoba mengatakan sesuatu tetapi dihentikan untuk berbicara lebih jauh oleh sage spiritual itu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Sementara itu, hindari masalah di luar dan jaga aktivitas kita di bawah normal. Ia memerintahkan sebelum melihat bawahannya mengangguk setuju. Di antara binatang, hierarki adalah segalanya. Dengan begitu, bahkan tiba-tiba muncul di sana untuk memberikan peringatan seperti ini, binatang itu tidak menghadapi perlawanan karena dia adalah yang terkuat dan paling dihormati di sukunya. Minos melihatnya dan bertanya setelah mereka keluar dari Grand Chorus itu. Apa yang membuatmu berpikir kita tidak akan lama? Salah satu dari wanita itu akan membunuh atau mengalahkanmu. Binatang itu berkata, yakin dengan firasatnya. Jika itu terjadi, jika aku tidak mati juga, aku bisa segera kembali. Bagaimanapun, beberapa tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Untuk binatang seperti itu, yang mampu hidup lebih dari 30.000 tahun dan telah hidup cukup lama, beberapa tahun berlalu dengan cepat. Minos dapat memahami hal ini tanpa perlu mendengar lebih banyak, dan dia tersenyum pahit, merasakan betapa kecilnya kepercayaan makhluk ini padanya. Ngomong-ngomong, namaku Minos Tuor. Dan kamu, siapa namamu? Kamu punya, kan? Dia bertanya. Maris. Dia menjawab sebelum melompat keluar dari air dari tempat mereka tenggelam beberapa saat yang lalu. Saat Maris melakukan ini, tubuh indahnya tiba-tiba bersinar terang dan perlahan mulai berubah. Minos melompat keluar dari air, dan tubuhnya kembali normal saat dia melihat tubuh besar ular itu berubah menjadi tubuh humanoid setinggi 1,7 meter. Mayat itu berjenis kelamin perempuan. Ia memiliki siluet yang sangat menarik dan bugar, pinggang ramping, berukuran sedang, dan kaki berwarna putih dan tebal. Kulitnya putih, dengan beberapa tato yang tampak bersinar dan terbuat dari sisik. Pada saat yang sama, dia memiliki mata ular, dan rambutnya runcing, seperti dalam bentuk binatangnya. Tapi tetap saja, dia cantik, menyebabkan Minos memperhatikannya dengan seksama dalam diam. Binatang buas bisa berubah menjadi versi humanoidnya mulai dari level 70, sesuatu yang berguna untuk mengakses tempat-tempat kecil yang dibuat untuk digunakan manusia. Kegunaan lain dari hal ini adalah persetubuhan antar spesies, sesuatu yang menantang untuk dilakukan dalam format alami setiap spesies. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang bahkan bisa digunakan oleh Emlyn, tapi dia belum pernah melakukan ini karena dia menyukai wujud binatangnya. Faktanya, hampir semua spesies binatang lebih menyukai bentuk alaminya dan hanya menggunakan tubuh humanoidnya saat perlu berinteraksi dengan manusia. Karena binatang ini tidak mau dipermalukan karena digunakan sebagai tunggangan Minos, ia dengan cepat berubah, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memintanya. Minos dapat memahami makhluk ini dan terbiasa melihat transformasi binatang karena makhluk yang pergi ke dataran hitam bersama Little Green. Jadi dia hanya mengangguk, memujinya dan memintanya menunjukkan jalannya. Tiga sage spiritual yang mengamati gerakan Minos melihat ini dan melanjutkan dari posisi mereka tanpa menarik terlalu banyak perhatian, mengingat semua yang mereka lihat dalam pikiran mereka. Mereka terkesan dengan kemampuan Minos untuk melawan sage spiritual bahkan tanpa menggunakan keahlian khususnya mencuri level budidaya. Hal ini terutama berlaku bagi petapa spiritual Kekaisaran Timur, yang mengkhawatirkan Minos di awal pertarungan dengan Maris tetapi sekarang merasa lega. Memikirkan betapa berbakat dan beruntungnya Minos. Tapi dengan transformasi binatang itu dan kepergian dia dan Minos dari sana, ketiganya akan segera mengikuti jejak Maris, yang akan menunjukkan sedikit wilayah paling timur Kerajaan Bunga. Ibu kota dan sebagian besar kota di negara bagian ini terletak lebih dekat ke pantai barat kerajaan, jadi selama beberapa hari berikutnya, Minos akan mengenal banyak kekayaan tumbuhan dan hewan setempat tanpa banyak kesempatan untuk bertemu dengan wanita lokal yang ditakuti. Namun hal ini tidak akan memakan waktu lama. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1539 Informasi dari Kerajaan Bunga. Setelah beberapa hari bepergian bersama Maris, diikuti oleh 3 sage spiritual, Minos akhirnya menemukan kelompok manusia pertama di Kerajaan Bunga. Saat berjalan melalui hutan di samping binatang spiritual versi humanoid yang cantik itu,
Minos mendengar suara khas manusia yang datang dari beberapa ratus meter di depan. Suara-suara ini bukanlah suara, karena makhluk dari ras lain dapat menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara manusia. Suara-suara ini adalah suara-suara yang dihasilkan di kamp manusia manapun, sesuatu yang tidak mungkin diperhatikan di area tempat berkumpulnya binatang buas. Binatang buas hampir tidak pernah bertahan dalam wujud humanoidnya, karena ini adalah wujud terlemahnya. Pada saat yang sama, mereka tidak berkumpul di kamp seperti manusia. Akibatnya, suara-suara dari api unggun, langkah kaki bipedal, panci, piring, dan peralatan makan jarang terdengar dalam kelompok yang terdiri dari non-manusia. Setelah menyadari suara tersebut, Minos menjadi tertarik dan segera memberitahu Maris bahwa dia ingin bertemu dengan orang-orang ini. Makhluk spiritual ini memberinya tatapan jelek karena, bagi pria seperti dia yang memiliki kejantanan utuh dan bakat luar biasa, sangatlah bodoh jika memaksakan pertemuan dengan wanita di kerajaan ini. Tapi Minos tidak memperhatikan upayanya untuk mencegah kematiannya sendiri, dan Maris tidak punya pilihan selain mengikutinya. Mereka kemudian berjalan kurang dari 1 menit hingga mendekati kamp tersebut, hingga mereka dapat melihat tempat itu dengan jelas. Mereka melihat beberapa perempuan di kamp itu, beberapa di antaranya berpakaian seperti prajurit, melakukan pekerjaan main hakim sendiri. Sebaliknya, ada yang beraktivitas di dalam kamp, ada yang memasak, ada pula yang berpenampilan seperti pemimpin yang mulia. Kerajaan Bunga adalah negara yang kuat, tapi bahkan di tempat seperti ini, orang-orang dengan talenta rendah akan menjaga masyarakat tetap bertahan dengan pekerjaan mereka yang berupa rendah. Oleh karena itu, sebagian besar orang di negara bagian ini bukanlah pejuang tingkat tinggi melainkan pembudidaya yang lebih lemah, banyak di antaranya berada di antara level 40 dan 60. Dalam kasus ini, perempuan dengan level 40 hingga 50 berada di kamp tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, dan menjaga tempat tetap teratur. Sementara itu, sebagian besar wanita dengan level antara 60 dan 79 menjaga lingkungan sekitar mereka, sementara beberapa wanita dengan level 70 dan 79 bertugas memberi perintah atau memberi nasihat. Tapi yang mengejutkan Minos, ada laki-laki di sana, kebanyakan dari mereka berlevel rendah, tetapi ada beberapa kultivator yang kuat. Laki-laki tingkat rendah seperti perempuan, pelayan, dan individu tingkat rendah yang, meskipun dengan kejantanannya, tidak akan menarik perhatian perempuan di keluarga kerajaan. Tidak ada gunanya bagi wanita dari garis keturunan kerajaan untuk bersetubuh dengan pria yang bertalenta rendah. Jadi banyak individu dengan karakteristik seperti ini yang tinggal di kerajaan tidak terancam oleh situasi lokal dan bertanggung jawab agar tempat ini tetap ada. Bagaimanapun, laki-laki dibutuhkan dalam reproduksi, dan negara, dengan atau tanpa spesialis, membutuhkan orang-orang di bidang pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jadi di kerajaan Bunga, ada juga laki-laki bebas, individu yang memiliki kejantanan. Namun, mereka adalah bagian terkecil dari populasi dan biasanya tidak tinggal di kota-kota terpenting di negara bagian ini. Di kerajaan Bunga, ada beberapa kota di mana orang-orang dengan talenta rendah bisa hidup seperti di tempat lain di benua ini. Ini adalah satu-satunya kota di mana kehadiran laki-laki tidak sedikit di negara bagian ini. Di kota-kota lainnya, orang hanya akan menemukan orang-orang seperti orang-orang berpangkat tinggi di kamp itu, para Kasim. Ayah dari prajurit bangsawan dari keluarga kerajaan setempat. Minos memperhatikan pria-pria ini tanpa bagian kejantanannya. Semuanya kelebihan berat badan, botak, dan berpakaian putih. Kuharap Oswald dan Harold tidak menjadi seperti itu. Dia berpikir ketika dia baru saja menyaksikan perkemahan itu, menunggu untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang itu. Saat dia melihat di samping Maris, Minos memperhatikan wanita berstatus tinggi di sana, semuanya kurang lebih mirip dalam ciri fisik mereka. Mereka tingginya berkisar antara 2 meter, berotot. Sebanding dengan tinggi badan mereka, dan memiliki aura khusus, yang membuat Minos mengerti, bahkan tanpa sepengetahuan sebelumnya, bahwa mereka adalah keturunan bangsawan. Keluarga kerajaan di negara bagian ini benar-benar memiliki banyak anggota. Dia menghela nafas ketika dia menyadari efek luar biasa dari kemampuan bereproduksi tanpa banyak kesulitan. Karena kemampuan silsilah keluarga kerajaan, para wanita dari keluarga ini bisa memiliki puluhan anak semasa hidupnya. Dari anak-anak tersebut terkadang akan lahir laki-laki dan secara alamiah tidak memiliki kemampuan yang sama. Namun di antara para wanita, mereka semua akan memiliki dan akhirnya menjadi ibu dari banyak sekali ibu. Oleh karena itu, di negara bagian ini, semua keluarga bangsawan merupakan keturunan langsung dari keluarga kerajaan, dan anggotanya dapat dianggap sebagai pewaris kerajaan. Lebih dari 3.000 perempuan yang saat ini berada di negara bagian ini memiliki status ini. Yang membuat tempat ini berbahaya bagi laki-laki seperti Minos namun juga secara praktis menjamin kelangsungan keluarga penguasa. Menyadari hal ini, Minos menghela nafas, menjadi sedikit iri karena dia sendiri ingin memiliki beberapa lusin anak untuk menjamin masa depan House Dwarf. Akhirnya, sambil menghela nafas, dia menutup tinjunya dan melangkah maju,
berniat untuk menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang berkemah di depan. Maris melakukan hal yang sama seperti dia, mengikutinya, tidak terlalu takut pada kelompok ini, yang tidak begitu kuat, tetapi mengetahui bahwa meskipun demikian, ada bahayanya. Jika kamu ingin bunuh diri, biarlah. Ia membayangkan sebelum melihat Minos melompat ke udara, menuju ke tengah-tengah perkemahan. Dengan cara ini, Minos tiba-tiba menyerbu tempat itu, mengejutkan semua orang dengan kedatangannya tepat di tengah-tengah area perkemahan. Penduduk asli kerajaan bunga, ucapnya, berniat memperkenalkan dirinya. Namun saat dia melakukannya, beberapa wanita memperhatikan kedatangannya yang tiba-tiba, serta kegagalan mengamankan penjagaan para wanita bangsawan di sana. Hei, siapa itu? Dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Aku mengamati sekeliling, tapi aku tidak melihatnya. P Alpha PD Alpha Genu ESOM bagaimana bisa? Dia hanya, apa? Sage spiritual, binatang sage. Seseorang melihat Maris mendarat di samping Minos dan terkejut, tidak menyangka keduanya. Mereka baru saja menderita kemampuan sekunder kecil dari teknik ke-8 Minos, yang tidak hanya menciptakan avatar tetapi juga dapat mengekspos beberapa pengembangan proyeksi jiwa tersebut. Minos memiliki avatar ruang dan waktu, sehingga dia dapat menggunakan beberapa fitur domain dari proyeksi tersebut bahkan tanpa menunjukkannya kepada semua orang. Itu adalah fitur yang umum untuk semua teknik jiwa, yang membuat jiwa penggunanya mendapatkan ciri-ciri dari teknik tersebut. Melalui hal ini, ruang dan waktu di sekitar Minos secara tidak sadar dipengaruhi olehnya. Dan melihatnya tanpa mengetahui posisinya secara pasti atau memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya bisa jadi sangat sulit. Jadi dia menyerbu Kam itu tanpa memperhatikan rencananya. Membuat semua pria dan wanita di tempat itu menaikkan penjagaan mereka kepadanya. Orang asing, siapa kamu? Apa niatmu untuk menyelinap ke grupku? Salah satu wanita bangsawan terkuat di sana, level 77, bertanya, saat indranya memberitahunya bahwa ini adalah pria seutuhnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1540 aturan kerajaan bunga. Menyadari tatapan wanita itu padanya, Minos menghela nafas. Memikirkan betapa tidak senonohnya garis keturunan orang-orang ini yang langsung membuat mereka berpikir untuk berkembang biak saat melihat pria seperti dia. Tapi dia mengabaikan pemikiran itu dan memperkenalkan dirinya. Saya Minos Stuart. Saya sedang mencari beberapa orang di kerajaan ini. Bisakah Anda membantu saya dalam hal ini? Adakah di antara Anda yang bisa menjelaskan kepada saya peraturan setempat yang sebenarnya? Minos Stuart, para Kasim bergumam satu sama lain. Mengenali sasaran sang ratu. Sementara itu, para wanita bangsawan di sekitar semuanya merasa senang karena orang berbakat seperti itu ada di hadapan mereka. Peraturan setempat mengatakan bahwa wanita pertama yang menantang pria yang baru datang akan memprioritaskan segala jenis pertunangan dengannya dibandingkan orang lain yang berminat. Jadi meskipun mengetahui bahwa ratu mungkin ingin salah satu putri menantang Minos, para wanita itu cenderung mengatakan sesuatu dan mencoba mendapatkan gen orang ini untuk diri mereka sendiri. Wanita level 77 yang sama memandang Minos sedikit berbeda dan berkata, membantumu menemukan seseorang, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, nak. Saat Anda memasuki kerajaan bunga, Anda tidak akan menerima bantuan apapun. Sebaliknya, Anda akan ditantang oleh wanita-wanita di sepanjang jalan Anda. Yang tidak hanya akan mencoba untuk mengalahkan Anda dengan kekerasan namun juga akan menempatkan binatang buas dan masalah di jalan Anda untuk menguji kemampuan Anda. Satu-satunya hal yang dapat membantu Anda adalah level Anda. Karena peraturan setempat, hanya perempuan pada tahap budidaya yang sama yang dapat menantang laki-laki menjelajahi lahan ini. Jadi biasanya hanya ahli tahap akhir yang mengunjungi negara bagian kita. Dia tertawa, sekali lagi memperhatikan budidaya Minos level 71, yang akan memungkinkan mereka semua untuk menantangnya. Apakah begitu? Minos tersenyum pada wanita itu. Jadi kamu tidak akan membantuku? Seorang Kasim kemudian menjelaskan peraturan setempat dengan benar kepada Minos. Yang mulia Minos Stuart, saat memasuki kerajaan bunga, Anda mempunyai kewajiban untuk menerima tantangan. Oleh karena itu, setiap kali Anda ditantang oleh seorang wanita bangsawan atau anggota keluarga kerajaan, Anda berselisih dengannya hingga salah satu dari keduanya menyerah. Jika hal ini terjadi, pemenang dapat mengklaim sesuatu yang dimiliki pihak yang kalah. Para wanita kerajaan akan selalu mengklaim kejantanan Anda. Namun Anda, jika Anda menang, dapat mengklaim hadiah yang diberikan oleh wanita tersebut kepada Anda dan juga kesempatan untuk meninggalkan negara bagian tersebut. Dalam situasi itu, Anda akan dikirim ke luar negara bagian ke lokasi pilihan Anda. Namun, jika Anda masih berada di kerajaan dalam waktu 1 jam setelah penghargaan Anda dapat ditantang lagi. Itu akan diulangi sampai kejantananmu dipanggil oleh seorang pejuang atau sampai kepergianmu. Kasim level 79 lainnya lalu berkata, selain hadiah yang bisa kamu terima dengan memenangkan tantangan, tidak ada bangsawan, Kasim, atau warga kerajaan biasa yang akan memberimu bantuan apapun. Kamu bisa mendapatkan banyak uang di sini, tapi hanya mengalahkan pejuang kami yang akan memberimu peluang itu.
Karena peraturan ini, kerajaan bunga menjadi tempat kesempatan bagi para pria berbakat. Biasanya, hanya pria tahap akhir, yaitu level X9, yang akan mencapai kondisi ini. Karena level mereka biasanya lebih kuat dari kebanyakan kandidat yang mampu menantang mereka, dan ini memungkinkan mereka memenangkan beberapa hadiah. Selama seseorang terus memenangkan tantangan dan tidak meninggalkan kerajaan atau meningkatkan tingkat budidayanya, mereka dapat terus mendapatkan sumber daya dari wanita bangsawan kaya yang merupakan keturunan keluarga kerajaan. Dengan demikian, Harold memperoleh banyak sumber daya yang kemudian memberinya kesempatan untuk maju ke tahap ke-9 dan bahkan janji perlindungan dari ahli lokal. Silakan kunjungi sayangnya. Saat itu Harold hanya mendapat hasil imbang yang sulit didapat, namun bisa dipanggil oleh wanita lokal pada kasus-kasus khusus. Dengan itu, wanita itu telah mengizinkannya pergi, namun dengan syarat yang membatasi baginya. Bagaimanapun, Minos mendengarkan perkataan para pria itu ketika dia melihat beberapa dari wanita itu sepertinya ingin menantangnya. Jadi begitu, gumamnya senang mendengar kata-kata manis itu. Dia tahu wanita-wanita itu mungkin memiliki rangkaian teknik berkualitas lebih tinggi daripada semua orang yang pernah dia temui. Namun meski begitu, mereka tidak mungkin memiliki set lengkap tingkat emas, seperti kasusnya. Dan bahkan jika ada orang seperti itu, dia bukanlah orang biasa atau bagian dari kelompok besar. Terlebih lagi, dia masih memiliki beberapa keunggulan di sisinya, seperti kemampuan bawaannya, Laut Hitam, Del. Dia kemudian bertanya, jadi, siapa di antara kalian yang akan menantangku lebih dulu? Aku tak sabar untuk mendapatkan hadiah pertamaku. Meneguk, Maris menelan ludahnya, mendapati dirinya dikelilingi oleh lawan. Tapi meski begitu, manusia itu tetap saja provokatif, berbicara omong kosong yang bisa membawanya ke akhir hidupnya. Dia tahu dia kuat, tapi begitu pula para wanita keturunan keluarga kerajaan. Tidak hanya itu, selama tantangannya tidak diumumkan secara resmi, perempuan lain, bahkan Kasim, bebas bertindak. Karena ini belum terjadi, mereka mungkin harus menghadapi semua makhluk ini, yang akan cukup sulit bagi mereka berdua. Kamu cukup berani, Minos Stuart. Seorang wanita bangsawan level 76 berkata sebelum melihat ke arah Maris dan bertanya. Kenapa kamu berdiri di samping manusia ini? Tahukah kamu bahwa penduduk asli tidak bisa membantu orang luar? Prajurit yang mulia, saya tidak punya pilihan. Saya berjanji kepada manusia ini dalam situasi hidup dan mati. Jadi sekarang saya membimbingnya melewati kerajaan, kata Maris, berusaha untuk tidak terlihat bersalah karena melanggar hukum setempat. Situasi hidup dan mati, orang-orang di sekitar bergumam, mencoba membayangkan masalahnya. Namun sebagian besar di sana tidak mengetahui tentang kekuatan Minos, hanya tentang posisinya yang menonjol di wilayah utara dan bakatnya dalam berkultivasi. Oleh karena itu, mereka hanya membayangkan bahwa dia telah membantu binatang ini dan mendapatkan rasa terima kasihnya. Baiklah, kalau begitu aku. Salah satu dari mereka tidak keberatan dengan pelanggaran kecil Maris dan memandang Minos, ingin menantangnya. Namun di tengah pidato wanita level 75 itu, salah satu Kasim berkata, Nona, apakah bijaksana melakukan itu? Yang mulia tertarik pada pria ini. Minos mendengar itu mengerutkan alisnya. Bukankah ratu adalah pesilat setengah dewa spiritual? Aku yakin itu melanggar peraturan setempat, bukan? Ceka, Anda mungkin memimpikannya yang mulia, tapi bukan dia yang menantang Anda. Kawan, salah satu cicit ratu berkata, kesal dengan pikiran Minos. Lalu kenapa kamu tidak menantangku? Apakah kamu takut? Jangan khawatir, rencana ratu tidak akan terhalang. Tidak ada di antara kalian yang cukup kuat untuk mengalahkanku. Katanya, menyebabkan para wanita itu menyipitkan mata untuk menatapnya dengan penuh kebencian. Oh, kalau begitu, aku, Ruby Salazar, menantangmu, Minos Stuart. Seorang wanita level 76 berkata, memulai perjalanan Kaisar Stuart di negara bagian ini, membayar untuk melihat apa yang bisa dilakukan orang ini.